Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hamroh. Dan dalam video kali ini aku nggak sendirian. Aku bareng sama teman-teman aku, yaitu Ade Fathia Salsabila dan juga Fitrotun Nisa. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang variabel penelitian. Langsung saja kita mulai dari pengertiannya. Definisi variabel. Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur dan diobservasi dan juga berbeda di antara orang dan organisasi yang diteliti. Contoh variabel penelitian. Yang pertama yaitu individu. Contohnya tuh penghasilan, pengeluaran, motivasi, minat, nilai, berat badan, tinggi badan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organisasi. Contohnya ada laba, return of asset, jumlah pegawai, inflasi, modal, jumlah pelanggan, omset, piutang, bagi hasil, dan lain-lain. Syarat-syarat variabel ada 3, yaitu 1 dapat diukur. Contohnya penghasilan, laba, pengeluaran, jumlah produk. Terus motivasi, minat, dan kualitas produk. Yang kedua yaitu dapat diobservasi. Yang ketiga berbeda antar individu atau organisasi. Jenis-jenis variabel penelitian. Di sini itu ada beberapa jenis variabel dalam penelitian. Yang pertama ada variabel dependent, disebut juga dengan variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang kedua ada variabel independen, disebut juga variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Di sini beda loh ya, dependen itu dipengaruhi, kalau independen itu mempengaruhi. Nah, yang ketiga itu variabel intervening. Intervening itu variabel yang memediasi variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat ada variabel moderating, variabel yang menguatkan atau melemahkan pengaruh independen terhadap variabel dependen. Yang kelima itu ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu tidak berpengaruh oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dicontohkan dengan huruf X, variabel yang mempengaruhi variabel lain. Contohnya itu modal, jumlah pelanggan, harga, dan lain sebagainya. Kalau variabel dependen dicontohkan dengan huruf Y, variabel yang dipengaruhi variabel lain. Contohnya tuh laba, minat pembeli, dan lain sebagainya. Variabel intervening atau mediasi. Contohnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Slamet Langgeng Purbalingga dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Lebih jelasnya itu X harus berpengaruh ke Y, X harus berpengaruh ke Z, dan Z harus berpengaruh ke Y. Kompensasi kan X itu mempengaruhi kinerja karyawan atau Y. Tapi selain kompensasi yang mempengaruhi kinerja karyawan, ada juga motivasi kerja. Nah, kompensasi dan kinerja karyawan itu tergantung motivasi kerja. Jadi, di sini tuh mediasinya motivasi kerja, begitu. Contoh selanjutnya yaitu variabel moderator atau bisa didefinisikan sebagai variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah. Nah, di sini kita mengambil contoh tentang analisis pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan lama kerja sebagai variabel moderating. Nah, jadi motivasi kerja bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Akan tetapi, dengan adanya lama kerja, ternyata bisa memperkuat atau malah memperlemah kinerjanya. Jadi motivasinya tuh bisa diperkuat atau diperlemah. Nah, oleh karena itu ada gabungan nih antar keduanya, yaitu antar X dan Z pada Y atau kinerja karyawan. Nah, itulah tadi kurang lebih contoh dari variabel moderator. Contoh selanjutnya yaitu variabel kontrol. Nah, di sini kita mengambil contoh tentang analisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan
dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan growth opportunity. Nah, kita di sini mau mencari pengaruh corporate governance terhadap pengaruh kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, kinerja keuangan perusahaan itu ternyata tergantung nih pada ukuran perusahaannya. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan, bisa jadi kinerja keuangan perusahaannya juga semakin besar. Nah, akan tetapi di sini kita tidak mau memasuki ukuran perusahaan ke dalam pengaruh. Jadi kita hanya mau menguji pengaruh corporate governance-nya ini aja. Jadi kita kontrol ukuran perusahaannya. Nah, maka di sini bisa dinamakan dengan variabel kontrol. Itulah tadi penjelasan kami tentang variabel penelitian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.